Sekarang katanya menjual 18 juta pieces sejak berdiri. Masya Allah. Masya Penjualan Allah. sampai 3,2 M dalam satu hari. Dalam satu hari itu, ya itu yang tadi Nah, saya 70 sebutkan. itu ya. 70.000 Pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Mother's Talk. Saya Hana Farid dan di setiap edisinya kita akan ngobrol sama salah satu brand yang punya keunikan masing-masing. Dan kali ini, di episode ini kita akan ngobrol sama brand yang penjualannya Masya Allah tabarakallah di e-commerce, TikTok dan juga Shopee. Jadi untuk teman-teman brand owner yang mau tahu bagaimana cara berjualan di TikTok ataupun Shopee, kita belajar yuk dari Teti Nurhayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kalisha Hijab. Nah, kalau udah dengar namanya, lihat logonya langsung familiar kan? Oh, pantesan kalau aku browsing e-commerce, browsing TikTok ataupun Shopee, brand ini logonya selalu kelihatan. Kita dengerin langsung. Mbak Teti apa kabar? Alhamdulillah baik Hana. Jadi Kalisha Hijab itu dari tahun berapa? Kalau boleh bercerita sedikit ya sebelumnya, Kalisha Hijab itu memang dari tahun 2019. Tapi sebelumnya saya mengawali karir itu, memulai bisnis itu di tahun 2006 setelah menikah gitu. Setelah menikah saya mulai berjualan di pasar tradisional, pasar Singaparna yang memang berukurannya 2x2 meter. 2x2 meter kebayang kan, seperti warung gitu. Gitu. Dan memang awalnya 2x2 itu di pasar Singaparna jualan apa? Jualan hijab juga. Udah hijab, iya. oke. Karena memang dulu tuh setelah menikah saya memang kebingungan nih mau ngapain gitu. Jadi apa ya? Karena suami saya juga berjualan gitu dan memang dulu suami berjualannya bukan fashion ya, bukan hijab gitu. Jadi daripada bengong gitu, yang memang kita juga butuh berpenghasilan lebih, intinya pengen membantu perekonomian suami lah gitu. Akhirnya saya pengen berjualan juga, gimana caranya. Dan kebetulan di samping kios suami ada yang kosong, kios kosong. Yang kecil itu nggak apa-apa, kecil-kecil mungil, tapi ya kita mencoba lah gitu. Dan kebetulan pada saat itu juga ibu mertua punya konveksi yang memang hijab. Akhirnya alhamdulillah ibu mertua memang baik juga, mendukung. Jadi dipinjemin barang gitu. Oke, dipinjemin barang buat jualan di pasar Singaparna ukuran 2x2 itu dari tahun 2006. Dari 2006 sampai tahun 2019. Itu perjalanan 2006 sampai 2019 jualan di kios terus? Di kios terus, tapi pas 2013 alhamdulillah bisa bergeser dari tadinya di pasar Singaparna, bisa menambah toko yang agak pinggir jalan lah gitu. Di pinggir jalan masih tetap jualan hijab juga gitu. Nah pada tahun 2019 mau 2020 yang mungkin itu titik balik saya yang memang saya harus berani nih gitu. Asalnya kan jual hijab punya orang terus gitu. Saya harus berani ya memproduksi sendiri karena saya ngerasa ya pasarnya udah ada gitu, udah banyak gitu. Kenapa nggak bisa memproduksi sendiri? Kenapa nggak kalau memproduksi sendiri kan kita bisa lebih mendengarkan sesuai keinginan customer gitu. Akhirnya pada tahun itu saya memulai memproduksi hijab sendiri. Kebayang 2006 sampai 2019 berarti itu ada sekitar 13 tahun jualan di toko yang hidupnya bergantung pada pengunjung pasar kan gitu ya. Pasar. Dan itu offline semua. Tiba-tiba 2019 pandemi, 2020 harus bikin Kalisha Hijab. Betul. Nah, justru itu. Tantangannya di situ. Pas baru memulai 2019 ada semangat gitu, pengen bikin hijab sendiri. Mimpinya sebenarnya udah lama. Pas aku jualan di pasar juga udah pengen aku tuh punya brand sendiri, punya produk sendiri, tapi mungkin keberanian belum ada di sana. Dan 2019
keberanian udah ada, kita pas udah memulai, pas COVID lah di sana. Nah, disambut oleh COVID. Betul. Terus? Dan akhirnya di 2020 itu kita tetap jalan meskipun orang kadang ada yang sebagian lebih menjaga lah, menjaga ini ada uang segini, ada modal segini, harus benar-benar disisihkan gitu, diperhitungkan gitu ya setiap pengeluaran karena Tapi pandemi. aku karena udah nanggung nyemplung dan mimpi itu udah lama disimpan, akhirnya aku udahlah gas aja gitu, bismillah gitu. Dan pas COVID itu benar-benar yang masya Allah, karena memang mungkin yang pertama mimpinya udah lama, yang kedua keberanian kita, keyakinan kita, karena kita yakin alhamdulillah nggak lama Kak gitu. Kita pas mau mulai produksi itu yang memang awal-awal sih pasti terjualnya nggak banyak. Sehari itu 10, terus meningkat 100, dan akhirnya pada tahun yang sama peningkatannya cukup drastis sampai ribuan gitu. Wow, luar biasa. Dengan modal keyakinan, pertanyaan aku selanjutnya, di saat semua masuk COVID, semua pada jaga uang, ini bikin online, bikin produksi, dukungan suami luar biasa ya. Alhamdulillah. Itu karena dukungan suami berarti juga konveksi didukung mertua juga. Pas masuk di 2019 itu sama ibu mertua udah istilahnya mah kita udah masing-masing. Nah, itu karena kios mungkin masih ada sampai sekarang Kak. Oh, Masya Allah. Jadi kios tetap berjalan, Iya. online juga berjalan, Iya, dengan betul. produk yang berbeda. Produk yang berbeda. Oke. Gitu. Karena mungkin ibu mertua merasa ya ini udah saatnya. Mungkin kalau kayak ayam udah bisa berjalan, udah bisa berlari, saatnya dilepas gitu mungkin. Gitu. Dan itu 13 tahun pengalaman yang pasti berharga buat akhirnya ngerti bagaimana cara berjualan, ketemu customer sukanya apa gitu ya. Berarti cara ngitung-ngitung cost gitu ya, HPP gitu kan. Betul. Dan kita tuh pas COVID itu penjualan yang memang laku itu dulu kan yang ada maskernya. Nah itu benar-benar naik. Setelah yang ada maskernya, COVID sudah turun, akhirnya kita lakunya itu di hijab sport karena harus olahraga kan, diharuskan olahraga setiap hari biar sehat katanya. Jadi si produk jagoannya itu juga dari tahun ke tahun berubah-ubah ya? Berubah-ubah tentunya. Oke, tergantung pasarnya. Betul. Gitu. Apa yang dilihat kayak ini pasarnya udah mulai menurun nih gitu, ada perubahan customer apalagi dari pandemi yang dulunya semuanya olahraga terus tiba-tiba nggak olahraga gitu, ngelihatnya dari mana dulu? Emang ada penjualan yang ngedrop kah gitu? Mungkin dari tren ya, jadi kita harus lebih aware, lebih mengerti tren perubahannya kemana nih gitu. Contohnya dulu dari bahan bahan yang kita gunakan jersey gitu. Terus tiba-tiba ada bahan baru, ya kita harus benar-benar cepat adaptasi gitu. Benar-benar kita harus nyoba gitu. Meskipun ya dengan model yang hampir sama, karena kan kalau hijab instan yang nggak banyak perubahan yang signifikan gitu. Jadi intinya harus kita tuh lebih cepat menanggapi tren yang terjadi di pasar gitu. Kalau brand owner atau nggak khususnya untuk Kalisha nih melihat tren itu referensinya dari mana dulu sih? Apakah dari influencer yang di follow gitu? Apakah dari penurunan, misalnya selalu ada produk-produk cadangan nih gitu, yang misalnya disiapkan kayaknya ini bakalan jadi tren gitu. Nah, ngedapetin sense itu kan yang susah kan? Ini kayaknya mau jadi tren nih gitu. Ya mungkin itu insting ya Kak, yang kita udah terjun lama di sana, jadi ya kita ambil beberapa yang tadi dari influencer terus juga dari keinginan pelanggan gitu. Karena kan kita sebagai seller, sebagai brand, kita nggak bisa nih yang memang berjalan sendiri keinginan kita gitu. Kita selalu mendengarkan atau apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi masalah mereka. Contohnya yang bahan jersey itu kalau dipakai olahraga licin gitu. Akhirnya ada bahan baru yang kita cepet ini loh solusinya gitu. Jadi sebagai kita seller, sebagai brand owner, kita harus benar-benar menyelesaikan masalah yang di luar, masalah customer. Jadi jernihnya bahannya, materialnya apa aja sih yang udah pernah dicoba sama Kalisha? Dari jersey pas pandemi itu, terus material apa lagi yang dicoba? Jersey, terus pari segi 4, terus kalau pasmina itu
viskos, ngalamin juga tuh. Jadi semuanya kerudung ya. semuanya kerudung gitu. Meskipun kita pernah mencoba, bahkan sampai sekarang juga masih existing sih yang mukena. Kalau mukena kan seasonal. Kalau Ramadan aja baru itu penjualannya naik gitu. Tapi tetap yang kita pertahankan di hijabnya. Jadi kita juga pernah mencoba ya kayak hijab itu ada segi 4, ada pasmina, ada Instan. gitu. Tapi tetap yang naiknya instan. Mungkin yang menjadi top of mind Kalisa itu hijab instan gitu. Hijab instan aja ada macam-macam. Tadi Iya. sebelum kita on ini hijab instan ada yang nempel di jidat. Betul. Kita berdua hijab instan nih, tapi beda materialnya. Aku ceruti Iya. gitu. Sempat jual juga ceruti pastan. Sempat. Ini pastan, itu hijab instan. Kalau sekarang ada kan himar bandana. Himar bandana gitu. Jadi instan aja beda-beda gitu. Iya, Terus betul. ada yang tadi tuh yang buat anak-anak SMA yang ada padnya. ada padnya Iya. gitu. Kalisa sendiri gimana tuh ngebacanya, atau ya pokoknya semua hijab instan Kalisa harus jualan gitu? Enggak juga sih Kak. Kayak sekarang trennya di himar bandana gitu. Kalisa bikin sebenarnya seperti ini nih, seperti yang aku pakai. Kalisa bikin, tapi kita versi Kalisanya gitu. Jadi kita nggak bikin yang memang orang-orang bikin gitu. Jadi kita nggak FOMO. Kita pernah melakukan seperti itu. Jadi orang bikin, kita bikin, istilahnya FOMO lah. Dan itu lumayan ngaruhnya ke cash flow. Gitu. Uang keluar tapi nggak ada kembali. Betul. Alias penjualan kurang. Betul. Ya. Jadi kita kembali lagi ke identitasnya Kalisa tuh mau seperti apa gitu. Kalau warna tuh ngaruh juga nggak sih? Warna ngaruh. Karena lagi-lagi sempat kita bikin yang memang sampai 60 warna. Tapi tetap yang laku tuh itu aja. Best sellernya warna apa aja? Best sellernya warna tentunya hitam sama navy pasti best seller. Kalau di kita tuh warna-warna natural kayak warna keki, warna krem, ivory. Mungkin yang boldnya kayak sekarang lagi trennya mahogani, coklat, marun gitu sih. Customernya dari mana sih rata-rata? Rata-rata mungkin dari Jabodetabek kalau Kalisa ya, yang paling banyak tuh. Paling banyak di Jabodetabek. Yang ada customer yang signifikan berbeda nggak? Customer yang belanjanya hijab instan model ini sama hijab instan model yang ada padnya, yang emang ditargetkan buat anak SMA. Kalau yang ada padnya mungkin sekarang ya itu anak-anak SMP, anak-anak domisilinya SD. berbeda nggak? Domisilinya hampir sama sih Kak. Sama juga ya? Sama juga. Jadi kalau anak SMA memang yang ada padnya, walaupun dia di Jakarta, di Bogor, di Tasik, semuanya pengen ada padnya gitu ya? Tapi tergantung sih Kak. Sekarang mulai anak-anak sekolah tuh yang nggak ada padnya juga udah mulai. Kayak produk kolemnya itu sekarang anak-anak sekolah udah mulai pakai. Karena mungkin nyaman dari bahannya itu. Materialnya dibuat dari apa nih yang terbaru? Dari rayon viskos. Itu rayon emang viskos. satu material yang biasanya paling banyak dicari ya sekarang, karena ada. Terus kalau misalnya habis dicuci nggak gampang berbulu. Betul. Dengan warna-warna juga yang kayaknya lebih variatif ya gitu. Kalau melihat dari tadi, alhamdulillahnya baru masuk ke e-commerce tiba-tiba langsung laku gitu ya. Itu apa yang momentum apa yang bikin Kalisa penjualan e-commerce-nya bagus gitu? Apakah karena endorsement? Apakah karena ads? Itu semua kita lakukan, kita maksimalkan. Berarti cost-nya gede dong. Enggak sih Kak, enggak. Mungkin untuk di awal kita lebih ke mempertimbangkan dari harga mungkin. Itu harga kita dibikin yang memang semua orang merasakan dulu deh gitu. Kita di awal-awal masuk ke e-commerce gitu, kita nggak pasang harga tinggi gitu. Jadi biar semua orang tahu dulu kualitasnya hijab Kalisa tuh seperti apa. Jadi kalau mereka sudah merasakan gitu, pasti repeat gitu. Dan setelah repeat kita nggak mungkin dong nggak naikin harga gitu, karena tahu sendiri sekarang seperti apa admin dan lain-lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita naikin juga sisi brandingnya gitu. Alhamdulillah mereka pada ngerti, pada paham, mereka ngikut juga gitu. Meskipun ada beberapa yang mungkin kalau bukan pasarnya, kalau
merasa kemahalan ya akan beralih. Tapi banyak customer baru yang memang mereka suka gitu. Dan nggak masalah Nggak sama harga masalah yang lebih sama tinggi. harga, betul. Oke. Yang penting mungkin yang pertama kualitas. Kita selalu menjaga kualitas. Oke. Itu terbukti Kalisa sampai saat ini rating toko di 5.0 gitu Kak. Jadi ya kita tidak hanya memikirkan apa ya, istilahnya kepercayaan customer itu kita pikirkan gitu. Bagaimana caranya kualitas produk itu dijaga sampai menghasilkan 5.5 itu udah terbukti kan, dari kualitas, dari pelayanan kita jaga terus. Kalaupun kita turun, kita sampai dicari apa nih gitu, kenapa bisa turun gitu, sampai pernah kita turun juga, itu bukan kesalahan dari kita gitu, itu di luar kendali kita yang memang ya adalah yang Apa tuh? boleh di spill nggak? Boleh di spill nggak? Apa tuh yang bisa tiba-tiba keluar Yaitu dari 5 besar? pengiriman ekspedisi lah. Oke. Ekspedisi betul. yang memang tim kita udah beres. Sampai satu hari kan pernah, ya alhamdulillah mungkin achievement buat Kalisa ya. Satu hari kita pernah ada orderan pesanan masuk sampai 70.000 lebih, 70 sampai 80.000 pesanan satu hari. Sampai kita kerahkan semua tim sampai jam 9 malam kita lembur. Kita udah maksimalkan, pokoknya harus terkirim. Tahu sendiri kan kalau di marketplace itu nggak boleh ada keterlambatan. 1 jam bahkan berapa menit pun, 10 menit, 5 menit nggak ada toleransi. Kita udah maksimalkan semuanya, tapi qadarullah dari ekspedisinya nggak siap. Iya, jadi telat lah. Akhirnya kita sempat turun, kita maksimalkan lagi gimana caranya kita di 5.0 itu gitu. Kita membuktikan gitu bahwa yang kita jual itu bukan hanya sisi marketingnya, iklannya aja yang naik, tapi benar-benar kualitasnya juga, pelayanannya juga. Gitu. Itu yang terpenting. Oke, itu di tahun berapa tuh tiba-tiba ada penjualan yang meningkat terus ternyata ekspedisi nggak siap itu? Tahun kemarin 2025. Apakah di season khusus? Season pas back to school yang bulan Juli tahun kemarin 1 tahun. Itu. Oke, jadi kalau misalnya dari strategi marketing sebenarnya margin itu lebih baik tipis dulu di awal biar mereka tahu. Iya, biar merasakan dulu ya. Merasakan dulu. Iya. Ini kan juga ilmu yang pasti didapat waktu buka toko 13 tahun ya. Betul. Gitu. Karena sama pas aku menjual hijab itu, pas di kios-kios itu aku nggak pengen, istilahnya mah bukannya nggak mau margin besar, siapa yang nggak mau ya Kak, kita punya keuntungan yang besar gitu. Tapi aku pengen merasakan semua orang merasakan dulu. Aku punya keyakinan yang aku jual itu bagus gitu. Sampai akhirnya naik tuh butuh waktu berapa lama? Apakah sampai produk habis baru bisa naik gitu? Atau kayak bentar deh 6 bulan sekali gitu? Itu ada formulanya nggak sih? Maksudnya kenaikan harga jual? Kenaikan harga jual itu disesuaikan juga ya Kak, karena kita kan tidak melihat dari satu sisi aja, misalkan produk ini harus dinaikkan, enggak, jadi kita melihat beberapa aspek juga gitu. Contohnya ada kenaikan admin nih di marketplace gitu, dan kita sesuaikan juga step by step, perlahan-lahan gitu, kita enggak langsung naikin dari berapa ke berapa gitu. Kita juga diimbangi kalau ada kenaikan tuh yang memang ya value yang kita tawarkan apa gitu. Yang paling rasional kenaikannya berapa dari harga yang sekarang? Misalnya awalnya jual harga 35.000, kenaikannya cuma bisa 10% deh jadi 38 dan 40.000 lah maksimal. Kita gitu. kenaikan mungkin 10% itu bertahap selama 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Jadi nggak bisa langsung gitu. Nanti customer kaget. Walaupun perlahan customernya akhirnya berganti, dan satu lagi yang lebih aware, yang nggak mikirin harga gitu ya. Bisa berganti, bisa itu aja Kak. Bisa itu aja. Karena mereka juga kadang ada yang mereka paham gitu. Mereka paham. Perlu dikomunikasikan nggak sih adanya kenaikan harga itu, atau nggak apa-apa langsung ganti aja, ntar juga orang mungkin lebih ke
kita main di sisi marketingnya, kita tonjolkan value-nya apa, kenaikan harga itu kita nggak usah di spill ya, mereka akan kaget dong gitu. Jangan dibilangin besok naik harga, ayo cepat beli gitu. Ya, mereka kabur kayaknya. Tapi aku lebih ke ini kayaknya fotonya harus lebih bagus lagi nih gitu, atau packagingnya mungkin ditambahin ini gitu. Lebih ke kualitas dan packagingnya. packaging. Kalau dari sisi konten sendiri ada perubahan nggak? Ada pastinya. Dari kalau ada kenaikan mungkin kita harus upgrade fotonya. Jadi lebih baik produknya mungkin masih sama tapi dibikin campaign ulang gitu. Betul, ya gitu. Dan ini tuh kan brand dari Tasik ya. Iya. Semua pengiriman dari sana ya. Dari Tasik semuanya. Dari Tasik semuanya. Masya Allah, ketemu timnya sebanyak itu dari mana, Teh Happy? Kalau tim sih ya biasa Kak, kita rekrutmen ya, karena pas tahun 2019 pas awal mula itu kita cuma bertiga. Saya berempat lah sama saya. Saya tim saya 3 orang gitu. Itu yang cuma keuangan, warehouse, satu lagi sama marketing gitu. Dan Teh Teti masih packaging, masih ngadminin gitu ya, masih jawab-jawabin. Iya gitu. Seiring berjalannya waktu ya, awalnya rekomendasi dulu dari teman-teman yang udah ada gitu. Tapi makin kesini kita hire by media sosial dan semuanya kita ya maksimalkan. Sampai ada mes sendiri juga. Ada mes, kita sediain mes karena tim Kalisa itu bukan dari Tasik aja, banyak dari luar kota juga gitu. Termasuk ada yang dari Lampung, dari Yogyakarta, Bandung gitu. Jadi semuanya berkumpul dan percaya sama Kalisa, bisa bertumbuh bersama Kalisa gitu ya. Gitu. Itu pertambahan dari tadi tuh nambah orang tim finance tadi ya, dari berempat sampai akhirnya pasti live sendiri, orang foto sendiri. Itu berapa lama tuh prosesnya sampai orangnya apa dulu nih? Penambahannya mungkin dilihat dari kebutuhan. Misalkan kita ada kenaikan di pesanan gitu ya, di orderan. Mungkin penambahan orang itu di warehouse dulu, di gudang. Mungkin ada tim packing yang lebih banyak. Kalau keuangan mungkin bisa satu dulu gitu, atau mungkin bisa sama ownernya dulu gitu. Kita tergantung kebutuhan sih, apa yang paling urgent gitu. Kalau berdasarkan Kalisa, penambahan orangnya apa? Tim visual gitu? Kalau sekarang tuh yang lebih banyak dibutuhkan tim marketing. Tim marketing karena yaitu Kalisa sekarang lagi tahap branding gitu. Alhamdulillah ya penjualan cukup stabil dari tahun ke tahunnya, bahkan meningkat gitu. Alhamdulillah banget ya Kak. Mungkin ya itu PR-nya awareness lah, branding Kalisa gitu. Gimana caranya orang bisa lebih mengenal lebih lagi Kalisa. Hingga sekarang katanya menjual 18 juta pieces sejak berdiri. Masya Allah. Penjualan sampai 3,2 M dalam satu hari. Dalam satu hari itu, ya itu yang tadi saya sebutkan, itu ya. 70.000 pesanan. Saya waktu itu benar-benar merinding Kak. Itu hijab instan itu? Ya all kategori lah gitu. Okay. All kategori, karena ya merindingnya itu saya memang benar-benar dari awal tahu gitu, yang orderan dari 10 gitu, 100 sampai 70.000 orderan, nggak kebayangkan Kak gitu. Orang-orang mempercayakan hijab Kalisa itu dalam satu hari gitu. Mereka sampai percaya ke Kalisa gitu. Dan itu karena campaign mau sekolah tadi itu ya? Mau sekolah juga, terus produk kolaborasi juga naik di sana. Oke, produk kolaborasi sama siapa tuh waktu itu? Sama Mima. Udah sama Mima. Oke. Pasutri baru itu. Pasutri baru. Nanti kita akan cerita ke sana. Kita pengen membahas dulu yang 70.000 pesanan ini yang begitu banyak. Itu tuh dalam jangka waktu sehari gitu ya? Satu hari. Biasanya yang saat itu satu orang tuh berapa sih belanjanya? Jangan-jangan satu orang emang mau sekolah nih buat Senin sampai Minggu gitu kan, berarti 14 gitu buat 2 minggu. Kita jujur, kalau boleh jujur, kita basket size-nya masih kecil karena kita memang retail ya, eceran gitu. Yang membeli tuh bukan yang satu orang 1 sampai 5 juta, enggak gitu. Yang memang
Satu orang tapi pasti belanja nggak mungkin satu, karena kerudung kan? Iya, ada 3, yang satu juga kan? ada yang satu Ada juga. yang satu juga. Oh masih banyak yang satu. Banyak banget yang harus begini. Makanya kita PR-nya Kalau 70.000 tapi satu orang 20 kan lumayan ya. dari pagi sampai jam 9 malam itu tim kita sampai 120 orang itu, sampai GM-nya Kalisa, General Manager-nya Kalisa ikutan packing. Pokoknya Satu kantor semua Betul, packing. satu Apalagi kantor. kalau average basketnya, Besar. average basketnya Oh. satu orang kan cuman berapa tuh kira-kira? Kira-kira kemarin tuh kita hitung sekitar 60 ribuan. 60.000. Wow, jadi memang bener ya banyak customer yang belanja satu, Iya, dua, satu, dua, dua iya. gitu. Ya paling kalau pengen lebih hemat, mereka belinya bundling yang isi 3, isi 5, ada juga gitu. Wah, Masya Allah, semuanya ikut turun, semuanya ikut. Kebayang udah jadi kayak template-nya. Tadi tidur dia ngelindurnya ngelipat lagi. Gitu. Dan bentar lagi dong, kemarin. Gimana nih kemarin pas kenaikan? Kemarin Ska? alhamdulillah kita naik juga, cuma yang Sudah naik belajar dari tahun lalu. Iya, kita siapin orang-orangnya, terus kita juga perbaikan di gudangnya. Kita kan OMS juga sekarang gitu. Jadi apa ya, lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, alhamdulillah Oke. gitu. Dan sekarang total berapa orang karyawan? Karyawan sekitar 150 lah. 150 itu yang tim di dalam, tim internal. Kalau penjahit-penjahit di luar kita kan ya ada vendor juga gitu. Penjahit mungkin sekitar 600 penjahit. Semua langsung Masya Allah ya, alhamdulillah. Berarti kalau beli kain udah langsung kayak berapa roll tuh ya? Berapa puluh ribu roll gitu. Iya. Ya Allah, angkanya banyak banget ini. Masya Allah. Bahkan menjadi brand nomor 1 di TikTok Shop. Betul. Dan juga masuk top 3 Shopee untuk kategori fashion muslim. Untuk terus-terusan kan ada di top 5 itu dari awal. Enggak sih, baru mungkin 2 tahun inilah. 2 tahun ini ya kita bebenah juga Kak. Kita belajar dari sebelum-sebelumnya, karena kita juga sempat naik dulu di tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 kita penjualan naik banget dan kita nggak siap. Stok kita nggak siap, nggak ready, akhirnya kita turun lagi, nyungsep lagi. Nah itu yang paling susah Kak. Kita kalau udah turun tuh naiknya lagi tuh butuh waktu gitu, butuh waktu, karena kan kalau e-commerce itu mainnya algoritma ya, algoritma udah turun tuh naiknya tuh susah banget gitu. Nah akhirnya pelajaran dari sana ya kita ambil gitu, kita benar-benar nyiapin timnya yang memang benar bisa lah ya gitu, istilahnya bukan mereka ke Kalisa tuh bukan cuma kerja, tapi kita punya tujuan. Jadi kalau aku nge-hire tim dari awal kita udah deal-dealan dulu, kita udah kita udah diskusi. Kalisa tuh punya target ini, punya visinya ini. Kita sampai target sampaikan. itu yang dikasih tahu tuh dalam bentuk angka gitu. Dalam bentuk angka kalau target. Kalau visi mungkin kita mimpi gitu ya. Iya, nanti Kalisa pengen ini gitu. Nanti Kalisa pengen ini. Ya dari tim, dari teman-teman bisa nggak bantu kita gitu untuk mewujudkan itu bareng-bareng gitu. Kita sampai seperti itu. Mungkin ini juga satu pelajaran buat para brand owner ya, untuk pahit manis itu diutarakan di depan. Iya betul. Karena kalau masuk aja banyak Kak. Yang mau masuk kerja itu banyak banget sebenarnya. Cuma yang pengen yang visinya sama, yang pengen ngikut gitu ya. Satu visi, satu tujuan itu ya memang agak susah gitu. Mungkin lebih ke top manager itu kita soundingkan terus gitu. Apa yang menjadi mimpi kita gitu. Oke, kebayang perahu dengan 150 orang biar ngayuhnya sama-sama, kecepatannya sama gitu, spiritnya sama. Karena kalau 10 orang diem aja, 10% diem ya nggak maju-maju buatnya gitu. Akhirnya kita bebenah dari yang sempat penurunan itu gitu, bebenah kalau kita mau scale up tuh harus seperti apa gitu. Mungkin dari tim kita siapin, terus dari stok juga gitu. Kita harus benar-benar ready stok nih. Karena kita punya marketing sebagus apapun, kalau stoknya naik turun ya sayang juga akan turun lagi gitu.
nyiapin stok kan juga butuh modal. Tuh. Kalau belum ada yang kejual gimana mau restock? Karena nggak ada Nah itu mungkin tentang strategi, ada pinjaman dulu deh gitu. alhamdulillah kita enggak, tapi itu justru lebih ke kesabaran. Oh, jadi pelan-pelan nabung dulu Betul. gitu ya. Pantesan Kalau- dari 2022 naik lagi lama karena Betul. ditabung dulu. Kalau mungkin kalau boleh saya spill, suami saya mengajarkan Mm-mm. dari arti kesabaran itu gitu. Masya Dari Allah. tadi suami memang dukungan utama ya. Eh, jadi kalau sudah merasa misalkan 1-2 tahun kita ada kenaikan gitu, kan kebanyakan orang kalau udah punya uang kita beli apa nih gitu, wishlistnya apa nih gitu, liburan kah atau mobil baru kah atau apa gitu. Tapi kita benar-benar menyepakati itu sama suami gitu. Yuk kita kembangkan lagi karena kita kan punya mimpi di sini gitu. Kita punya uang segini. Kalau kita bagi-bagi sama kebutuhan yang lain gitu ya, ini nggak bakal nyampe, mungkin baru sini turun lagi. Tapi kalau kita kejar gitu, insya Allah kita nyampe. Dan akhirnya bener 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang dari Kalista 2x2 meter ini, alhamdulillah Kalista sudah punya kantor luasnya sekitar 1.200 meter. 1.200 meter itu Iya. akibat banyak menahan diri kayaknya. Betul, ya. menunda kesenangan-kesenangan yang sifatnya sekejap gitu Iya, ya. betul. Tapi itu kayak anak-anak kan biasanya kalau ibu-ibu gampang luluh tuh, kayak aku kan pengen membahagiakan anak-anak liburan Ya kalau gitu. sekedar liburan ya kita juga ya kita ya jalan aja gitu. Tapi enggak yang kayak contohnya kayak tas-tas branded kayak yang memang di saat sosial media iya. ukuran kesuksesan biasanya dari tas. Betul. Gitu ya. Kalau perempuan kan gitu kan dilihatnya dari tas, dari mobil dari mewah mobil gitu. Tapi Kalista nggak kesana gitu ya. Suami Alhamdulillah menahan. enggak, iya. Suami selalu bilang pasti ada waktunya gitu. Pasti ada waktunya. Kalau memang itu ya lagi-lagi berbicara tentang angka. Kalau rasionya udah cukup, udah sesuai, kita bisa gitu. Oke. Dan akhirnya 2022 kan tadi sempat turun, mulai akhirnya masuk lagi 5 besar, penjualannya naik lagi. Iya. Itu di tahun berapa tuh? Tahun 2025 Kak. 3 tahun berarti ya, untuk nabung kan Iya, harus nabung iya, buat iya. produksinya tambah banyak Iya. dan stoknya tambah Iya. tebal kan. Di 2025 ketika naik lagi, strategi marketing apa aja yang saat itu dipakai, kayak kolaborasi sama Mima? Betul, mungkin yang paling signifikan itu kolaborasi ya. Kolaborasi memang kita dari awal punya brand, kita juga sudah mengarah ke sana. Kita pengen kolaborasi tapi kita masih bingung, kita masih kebingungan sama siapa nih gitu, sosok siapa yang akan diangkat gitu. Dan alhamdulillah kebetulan pada tahun 2004 awal mungkin ya, 2004 akhir. Ya 2024 akhir ketemulah sama Mima pas Sutri baru itu, yang memang nggak sengaja juga gitu. Kita benar-benar untuk Kalista kolaborasi pertama, dan untuk Mimanya juga kolaborasi pertama. Dan kita sama-sama dari awal kita pengen bertumbuh bareng, kita pengen benar-benar ngebangun produk ini bareng-bareng, dan alhamdulillah pecahlah di sana. Di situ. Dan bukan di produk pertama bahkan ya. Produk yang kesekiannya akhirnya pecah gitu. Ini beberapa kali contoh kasus aku belajar dari Mbak Teti bahwa banyak hal banyak keputusan yang diambil bukan karena ikut-ikutan ya. Jadi benar penuh perhitungan, diambil keputusan dengan penuh kesadaran, dengan resiko yang banyak diri. Karena tadi sama Mima itu juga keputusan yang jarang diambil sama banyak brand. Biasanya tuh brand mau collab sama kolaborator yang udah sering followersnya banyak, udah terkenal banget, justru gitu. Pengen ngintilin popularitas dia gitu. Tapi ini kayak seseorang yang baru diajakin kerjasama, belum berhasil, mau coba lagi, ganti produk lagi gitu ya. Karena memang ya itu, karena mungkin saya belajar sudah lama gitu ya, belajar trial and error dari kesalahan gitu. Saya kan berjualan dari tahun 2006 gitu.
mungkin dari sanalah belajar bahwa mau berhasil itu butuh proses gitu. Mau berhasil itu butuh proses. Akhirnya ya sama Mima juga, untuk produk pertama collab itu tidak berhasil, ya kita coba lagi sampai berhasil gitu. Oke. Dan di 2024 itu juga ads tapi sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Live sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Didukung juga dengan itu. Iya, gitu. Live seminggu berapa kali? Kita tiap hari Tiap hari berapa jam? 24 jam kalau sekarang. 24 jam. Itu juga yang dilakukan. Iya, Dari pokoknya tahun berapa 24 jam ya? Kemarin sih awal 2026 mungkin. Kalau 24 jam, kalau awal-awal mungkin di 8 jam, naik di 12 jam gitu. Akhirnya sekarang bisa di 24 jam. Jadi banyak momen tuh memang lahirnya di 2024 2025 ya. Iya, betul. 2024 akhir mulai kolaborasi, ngukur 2025 live-nya ditambah lagi, Betul. tambah lagi. Ads juga mulai nambah. Pastinya semakin targetnya tinggi pasti ads-nya semakin. Iya gitu ya. Iya. Tapi itu bukannya sangat mencekik margin ya. Marginnya makin tipis dong. Tambah ads, tambah kolaborasi. Iya, kita kan berbicara lagi-lagi rasio, Kak. Jadi kita punya target sekian, ads yang harus dikeluarkan sekian gitu. Kita selalu mengukur berpatokan ke rasio gitu. Jadi ya boncos sesekali ada, tapi ketika ada boncos di sana gitu, kita cepat evaluasi, kita apa nih yang salah gitu, kenapa boncos gitu. Uang ads itu ngitungnya dari target revenue atau dari cash kita gitu, atau dari rasio ads sebelumnya? Dari kalau peningkatan mungkin dari rasio, ada peningkatan ads dari rasio, misalkan target sebelumnya GMV sekian. Misalnya target sebelumnya GMV 1 juta gitu ya. Berarti target biaya marketing tuh berapa? 10%, biasanya 20% gitu. Terus 20%-nya itu dari 1 juta kan 20%-nya tuh misalnya 200.000. 200.000-nya itu biasanya target ads-nya berapa? Jadi kita ngambilnya berdasarkan target dulu, target penjualan keseluruhan revenue berapa. Kita targetkan mungkin di marketing itu sekitar 5% lah taruh ya. 5%. 5%. Nah, kita bagi-bagi untuk ads berapa, untuk marketing yang memang marketing itu kan ada marketing di marketplace, ada yang memang kita sosmed, ada foto produk, ada endorse. Itu masuk ke budget marketing semua. Ya itu kita ngitungnya di sana. Jadi kalau lebih berarti kita ada yang salah gitu. Ingat 5% ya. Karena aku juga sempat ngobrol sama brand yang memang dia jualannya premium, budget marketingnya 50%. Masya Allah. Nah itu mungkin semakin tinggi, mahal harganya. Betul. Jadi budget marketingnya bisa sampai 50% gitu. Jadi kalau misalnya untuk Kalisha 5% aja ya gitu ya. 5% dulu, nanti ya boleh naik turunnya berdasarkan evaluasi. Disesuaikan gitu. Kita akan mengupas tuntas juga nih sama kolaborasi sama Mima. Belum diceritain tadi spillnya awal mula ketemunya gimana, yang ternyata lo kok tetangga gitu ya. Awal mulanya ketemu sama Mima ya memang nggak sengaja ya, kita nggak sengaja untuk collab sebenarnya. Dulu aku cari kontrakan rumah untuk anak saya gitu. Yang mau bersekolah. Iya, gitu ya. yang mau sekolah. Dan kebetulan yang punya rumahnya itu mertuanya, bapak mertuanya Mima gitu. Terus akhirnya kita transaksi di rumah Mima. Kita tahu kalau Mima itu influencer, tapi sebelumnya nggak ada niat mau collab sama Mima. Lagi-lagi kita melihat peluang gitu, karena ya siapa aja lah gitu yang mau mencoba gitu, karena kita juga baru mencoba. Akhirnya kita approach. Dari setelah itu seminggu setelah itu kita bikin deck gitu, kasih penawaran dan akhirnya Mima juga mau mencoba gitu. Dan sekarang udah berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun kurang, 18 bulanan kalau hampir 2 tahun ya. Bulan. Dan terbukti ada perbaikan terus dari produk, terus mau kolaborasi lagi gitu ya. Senang ya kalau misalnya ketemu sama orang terus sejalan gitu ya. Meskipun jujur ya, untuk namanya beda kepala pasti ada loh perbedaannya gitu. Nggak cuma sama kolaborator,
bahkan sama saudara sendiri juga pasti ada Iya, perbedaannya, ya sama pasti tim gitu. juga gitu pasti. Iya gitu. Nah kita juga sama gitu, sama Mima tuh kalau ada perbedaan ya pasti kita diskusi lah gitu, diskusi. Ini misalkan terutama mungkin kalau Mima kan bagiannya marketingnya gitu. Misalkan dari Mima pengen seperti ini, dari Kalisa pengen seperti ini. Kalau nggak ketemu ya kita harus ketemu gitu. Misalkan nggak ketemu soal strategi lah gitu. Alhamdulillahnya ya dari pihak Mimanya juga terbuka, dari kitanya juga sama gitu. Kalau ada masalah tuh selalu yuk ketemu, yuk ngobrol gitu. Dan Mima besarnya di TikTok ya? Iya, besarnya di TikTok. Sejak collab sama Mima, apakah jadi meningkatkan penjualan di TikTok instead of Shopee? Di TikTok tentunya penjualannya meningkat banget berkat kolaborasi sama Mima itu, tapi di Shopee juga kebantu gitu. Jadi awareness-nya dapat kemana-mana, bukan Jadi nggak cuma melulu di TikTok. misalnya kreator TikTok penjualannya cuma di TikTok, karena Shopee juga kena imbasnya gitu ya. Iya betul. Oke. Karena kalau sudah produk viral di TikTok, Shopee juga pasti ke bawah gitu. Dan penjualan website? Website kita masih menggarap, dulu sempat jalan, cuman ya kita kan fokusnya satu-satu nih Kak gitu. Kita mulai bikin lagi gitu, yang sempat kemarin off gitu. Oke, pelan-pelan. Sekarang fokus di Shopee dan juga TikTok dulu gitu. Iya. Aku juga penasaran nih sama gebrakan live di lapangan padel. Itu idenya dari siapa? Idenya ya bareng-bareng mungkin dari Pasutri baru dulu gitu, dari Mima. Kita pengen live di lapangan padel. Sebenarnya udah lama itu tuh, dan alhamdulillah kemarin baru terlaksana dan memang cukup lumayan awareness-nya dapet, heboh banget gitu. Heboh banget. Iya, itu berarti kayak Mbak Teti juga teteh ya, Teh Teti juga lumayan open sama ide-ide gila ya. Betul. Karena gini Kak, apa ya? Seseorang itu nggak bisa semuanya dapat. Maksudnya misalkan aku tuh fokus keuangan iya, marketing iya, warehouse iya, atau pokoknya semuanya itu akan sulit Kak. Makanya kenapa sekarang zamannya kolaborasi itu, yaitu kita butuh kan ada orang yang memang fokus di marketing aja, tapi ininya nggak dapat. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Bagi-bagi kepala lah ya. Pusing kalau kita jago sendiri, semuanya. kayak pusing. Akhirnya Pasutri baru itu ya Mima itu marketingnya, mereka itu jago, ide-idenya luar biasa gitu. Tinggal difasilitasi lah sama Kalisa. Aku kita butuh ini gitu. Iya, lagi-lagi kita hitung berdasarkan ya kesepakatan di awal gitu. Kita punya budget marketing segini gitu. Kalian mau pakai apa aja nih gitu. Tapi tetap berdasarkan approval di kita juga gitu. Ini udah 2 tahun, hampir 2 tahun sama Mima dan berhasil terus. Pernah gak sih ada pengalaman collab ataupun endorse yang ya Allah belum berhasil nih gitu? Apalagi brand paling seneng tuh dengerin cerita, oh Kalisa juga pernah gagal kok, jadi aku juga gak salah-salah amat gitu. Kalau endorse sering. Oh endorse sering ya? Sering. Berarti itu sering. margin errornya tinggi ya endorse? Iya, endorse tuh Masya Allah ya. Kalau udah Masya Allah ya sebenarnya udah nangis-nangis gitu kayak. Kita udah berharap, apalagi lihat followersnya banyak gitu ya. Kita kan harapannya udah tinggi juga, dengan fee yang tinggi juga. Tapi lihat hasilnya ya itu kan salah satu ikhtiar ya kayak kita juga tidak menyalahkan siapapun. Yang namanya ikhtiar, ada berhasil, ada gagalnya, itu udah jadi makanan sehari-hari. Aduh, makanan sehari-hari yang gagal itu biasanya kalau misalnya ya nggak works yang dilakukan tadi, ya udah nggak apa-apa, yuk lanjut gitu, atau nggak ada nangis-nangis dulu sama suami gitu, sama tim gitu. Ya wajar lah kalau misalkan ada rasa kesal pasti gitu ya, itu kayak, tapi aku nggak lama tipe yang 1 jam 2 jam ngomel-ngomel dikit ya, wajar gitu. Tapi setelahnya sambil lihat timnya. Bener ya ngomel-ngomel dikit. Ya kalau nggak ngomel nggak ibu-ibu dong. Betul. Oh, betul. Terus kalau nggak ngomel, iya mereka juga nggak akan nggak akan ke pressure juga gitu. Aku harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Tapi kan setelah ngomel itu kita evaluasi bareng-bareng. Kita catat apa yang menjadi kesalahan kita gitu. Jangan sampai terulang lagi. Oke, gitu. pelajaran berharga dengan endorsement yang ternyata banyak bikin patah hati itu adalah. Terus kalau berbicara tentang kolaborasi, memang kita pernah juga gitu kolaborasi yang
Yang nggak eh, berhasil itu ternyata apa? Misalnya, oh hitam di atas putih itu mungkin lebih ke penting. kembali ke tadi ya Kak, untuk kita tujuan di awalnya apa, kolaborasi gitu. Oh, Jadi kolaborasi itu tidak berbicara tentang angka aja yang kita. nggak melulu tentang sales gitu ya? Betul Hmm. gitu, karena semuanya butuh proses gitu. Kalau Hmm. berbicara tentang mau instan, Hmm. ya udah bukan kolaborasi namanya. Ya tadi Hmm. endorse gitu. Endorse itu kan mereka menawarkan value gitu. Kita mau nggak membayar segitu gitu dan langsung kan instan. Ya dari influencer itu menerima berapa gitu. Tapi kolaborasi itu butuh proses gitu. Butuh yang memang untuk produk ini nggak works nih atau produk ini bagus nih gitu. Nah itu evaluasinya nggak bisa 1 bulan 2 bulan Oke. Tapi gitu. untuk endorse sendiri tuh dengan pengalaman kayak ya nggak works nih endorse sama influencer ini, influencer itu gitu. Apa pelajaran berharganya gitu? Jadi nggak melulu tentang followers gitu. Iya justru sekarang ya yang saya rasa sekarang lebih ke afiliator yang paling Karena works gitu. kita beneran diukur berdasarkan penjualan ya. Betul. Justru sekarang Kalisa memang membesarkan afiliator gitu. Dengan kemarin juga acara Kalisa itu mengadakan di Hotel Bandung TikTok Next Top Affiliate itu salah satu keberhasilan Kalisa bersama afiliator. Kita benar-benar nge-build afiliator itu dari kemarin targetnya di 300 dan kita kurasi lagi 300 menjadi orang. 300 orang. Kita kurasi lagi menjadi sekitar 120 kemarin karena kita kurasi berdasarkan ya GMV gitu yang memang udah terbukti kalau afiliator kan mereka benar-benar pengen menjual gitu. Jadi mereka udah berusaha dulu gitu. Sebelum kita kasih sampel apa, mereka udah pernah melakukan live, pernah melakukan mungkin video gitu, konten video dan mereka ada berpenghasilan itu kita benar-benar kurasi dan kita edukasi di acara itu gitu. Kita kasih pelatihan live, kita kasih pelatihan bikin video gitu. Dan alhamdulillahnya kita disupport sama tim TikToknya langsung gitu. Oke. Nah disitulah peran e-commerce penting ya. Iya betul. Jadi kayak mungkin mendapatkan akses yang lebih. Apalagi TikTok tuh sangat bergantung pada algoritma ya. Betul. Dia bisa kayaknya tuh punya wewenang di TikTok universe, algoritma universe-nya TikTok. Yang ini silakan gitu ya. Nunjuk-nunjuk kreator yang ini oke, yang ini tahan, yang ini oke. Iya, kemarin juga yang TikTok Next Top Affiliate itu kita terpilih cuma 3 brand aja dari satu Indonesia itu. Wow, dan brand fashion semua? Kalisa aja. Cuman Kalisa. Iya. 2 lagi produk apa? 2 lagi produk skincare. Oke, memang skincare. Oke, pertanyaan terakhir karena memang Kalisa cukup kuat di e-commerce dan banyak orang yang pengen belajar sih untuk bisa survive di e-commerce. Yang kita sering dengar kalau jualan di e-commerce itu ya udah marginnya tebal. Tapi bagaimana biar biar walaupun jualan di e-commerce potongannya besar tapi bisa survive gitu. Jadi tipsnya dari Teteti, apa yang harus dibangun oleh para brand owner untuk bisa survive di e-commerce? Karena kan banyak yang patah hati nih sama marketplace gitu. Banyak yang marketplace mah potongannya banyak gitu. Seolah-olah marketplace tuh tidak pro brand gitu. Tapi kan terbukti mematahkan itu Kalisa. Bisa survive di margin masih sehat, bisa survive di e-commerce, afiliator juga disupport gitu. Jadi menurut Mbak Teti untuk bisa survive di e-commerce apa aja yang harus disiapkan? Yang Apakah pertama timnya dulu, apakah margin yang sehat, apakah bangun relasi dengan TikToknya yang kalau berbicara tentang membangun relasi mungkin kita juga setelah ada apa ya ada prestasi mungkin di TikTok itu gitu. Salah satunya mungkin kita di TikTok itu menjadi rank pertama untuk penjualan hijab gitu. Itu mungkin secara membangun relasi kedekatan itu karena ya kita mendapatkan prestasi tentunya. Justru yang harus dikuatkan bagaimana kita cara bertahan di marketplace itu ya mungkin secara umum ya produk dulu gitu. Produk yang memang harus dijaga itu betul-betul kita harus
ya lagi-lagi tadi mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka gitu. Kita harus mendengarkan gitu. Produknya harus dijaga, kualitasnya, layanannya juga gitu. Yang kedua memang kita masih bisa survive karena apa yang TikTok sarankan, apa yang TikTok inginkan kita ikuti gitu. Misalkan yuk Kalisa bikin campaign ini nih gitu. Karena dari e-commerce sendiri ya, dari TikTok sendiri nggak serta-merta mereka menyarankan tapi tanpa ada impact-nya gitu. Kayak kemarin aja yang TikTok Next Top Affiliate itu kita kan terpilih, tapi kan itu juga keputusan ada di kita, mau atau tidak diambil. Kita apa yang disarankan oleh mereka gitu, kita selalu ambil dan mencoba. Ini kan kita mau berani ngambil, berani mencoba, masalah resiko itu belakangan. Oke. Karena ya lagi-lagi masalah kegagalannya kita sering sebenarnya Kak gitu. Cuman ya kita ambil pelajaran gitu. Yang setelah gagal itu ya kita sisih-sisihkan, tapi kalau yang belum mencoba pasti kita selalu pengen mencoba gitu. Oke, jadi kuncinya berani mencoba. Betul, ya. Karena kok ternyata bisa gitu. Betul. Ya. Dan ternyata berhasil, tapi ibaratnya berarti kalau aku melihat yang punya rumah tuh ya e-commerce itu gitu ya. Betul. Yang tahu rumahnya seperti apa ya si orang Shopee dan orang TikTok gitu. Betul. Jadi mereka yang tahu kita harus kemana, jadi diikutin aja dulu saran mereka. Dan kalau misalnya nggak berhasil, kita diberikan kesempatan juga untuk mengutarakan itu. Iya, betul. Oke. Terima kasih Kak Teti dari aku ya, Kak Teti, Mbak Teti, aja deh gitu ya. Aku juga ada teteh. Aku juga asli Sunda. Terima kasih Teti. Pokoknya sukses terus untuk Kalisa, juara 1 terus di e-commerce. Amin. Penjualannya pokoknya juara 1 di mana-mana Kak. Amin. Di semua e-commerce juara 1 dan websitenya juga semoga cepat juara 1 juga. Amin. Satu lagi, alhamdulillah kita ya pencapaian Kalisa itu selain kita mendapatkan rank pertama di TikTok gitu, kita pernah ikut bazar, ikut pameran di London sama di Jepang. Di Jepang. Ya, kita bekerja sama sama BI dan Kemenkraf. Gitu. Kan ini nih hawa-hawa ditawarin ayo Betul, gitu ya. Kita mencoba dan itu yang merasa aku merinding tuh, mimpi-mimpi aku yang sejak lama tuh ternyata tahun ini bisa. Itu mungkin jadi bulan apa tuh ditawarin sama iya benar masih di tahun 2025 kemarin Jakarta Muslim Fashion Week juga. Ya, kita ikut juga. Aku jujur Kak, untuk GMFW itu aku melihat teman aku dulu yang pernah ikut di GMFW pada tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 aku belum punya brand tapi aku udah punya mimpi itu. Oke. Kayaknya aku pengen deh fashion show gitu, ngadain fashion show di temen aku dulu udah pernah melakukan, aku baru punya angan-angan, punya mimpi gitu. Alhamdulillah di tahun 2025 Kalisa berhasil ikut Jakarta Muslim Fashion Week. Dan di 2025 juga ikut ke London juga sama ke Jepang. Dan itu juga tawarannya datang dari tadi BI sama Kemenkraf gitu. Oh, Kemenkraf. Iya, Kemenkraf, gitu. Kementerian Ekonomi Kreatif. Di sana tuh apa bazar? Oke. Dan penjualannya gimana? Penjualannya alhamdulillah meskipun nggak tinggi-tinggi banget kayak di sini karena kan pasarnya mungkin di sana itu yang pertama ya terbatas, yang kedua karena kan kita melakukannya baru pertama, apa yang mereka butuhkan kita nggak tahu gitu. Cuma kita mengadakan barang yang ada aja gitu. Di kita London di mana tuh waktu itu? Aku lupa ya Kak. Itunya. Berapa lama? 5 hari. 5 hari. Oke. Di Jepang? Sekitar 3 sampai 5 hari dua-duanya. Dan itu bawa hijab instan semua. Hijab instan, mukena kita bawa produk-produk Kalisa, pokoknya kita coba. Tapi tetap penjualan yang paling laku, yang paling keras itu hijab instannya. Hijab instannya. Kemana-mana gitu hijab instan. Karena di negara-negara lain nggak ada yang sekreatif Indonesia hijab instannya. Betul. Gitu. Oke, sukses terus pokoknya. Amin, untuk Kalisa Hijab lebih menggelegar lagi kesuksesannya di setiap negara, membawa harum nama Indonesia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Terima kasih Teti. Kita ketemu Sama-sama lagi ya di event-event selanjutnya. Kalau mau ngajakin bazar Kalisa Hijab mau nggak?
Mau dong. Mau ya? Langsung todong nanti Ramadan kita punya Gemar Ramadan. Oh iya. Oke, kalau gitu sukses buat Kalisa Hijab. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.